Bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami tahu punya Tuhan yang menjadi Bapa kami, yang selalu menolong setiap kami Tuhan, selalu menjaga setiap kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Atas kami, keluarga kami Tuhan. Atas gereja-Mu ini Tuhan. Atas Indonesia akan seperti di surga. Haleluya. Amin. Dan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Saya happy balik sini lagi. Saya tadi tanya Pak Theo kapan ya? Saya terakhir rasanya belum lama. Ternyata April saudara. Ya, 28 April saya kesini dan saya bahas tentang Arise and Shine. Jadi arise from your new identity, bangkit berdasarkan identitas Anda yang baru. Sebagai anak Tuhan. Amin. Nah sebelum saya masuk, saya mau kesaksian dikit saudara. Jadi bulan Mei tanggal 14 itu saya ngisi kebaktian Pentakosta di gereja teman di Fatmawati dekat rumah saya. Dan badan saya udah kerasa nggak karuan, nggak enak. Akhirnya pulang malam itu saya minta istri saya untuk kerok saya. Dan istri saya bilang, kamu kayaknya demam deh. Saya nggak nyadar karena jujur saya itu nggak pernah demam saudara. Jarang sekali. Saking nggak pernah demam jadi kami tidak punya termometer di rumah saudara. Ya. Akhir Rebu seharian saya tidur. Tanggal 15 Mei. Sore-sore anak saya yang kedua datang dan dia bawa termometer diukur 39, ternyata saudara. Jadi digeret saya ke IGD, ya dipaksa karena saya itu nggak senang berurusan dengan dokter terus terang saudara. Ya, nggak hobi lah. Nah, nyampe rumah sakit 40, langsung infus. Ranjang belum ada, ya udah suruh duduk dan diinfus. Dan ternyata darah dicek positif demam berdarah, saudara. 98.000 trombonya. Nah, akhirnya saya mondok di sana 8 hari. Ya, saya bersyukur saya sangat berterima kasih sama Tuhan dan doa dari keluarga. Dan keluarga rohani saya, saudara. Anak-anak rohani saya itu banyak, saudara. Nah, sempat trombonya drop sampai 5.000. Saya nggak tahu kalau 5.000 itu bahaya, saudara. Ya, karena waktu itu saya di kasur yang masih ketawa-ketawa. Ya, itu pertama kalinya saya nginep di rumah sakit itu ya waktu itu, saudara. Ya. Dan saya nggak mau kalau ya susternya minta semuanya kan harus dilakukan di kasur. Saya bilang nggak mau, saya kalau toilet ya saya harus ke toilet. Ya, nggak taunya ternyata tuh bahaya banget. Karena katanya setelah itu saya baru tahu ya kalau sampai jatuh dan sebagainya saudara. Karena 5.000 itu pendarahan. Ya, seluruh mulut saya darah semua isinya saudara. Tapi yang bahaya bukan yang di luar katanya, yang di dalam badan. Ada teman yang jenguk ya dia cerita, dia nggak ngomong detail sih, ya tapi akhirnya baru dia cerita, dia 9.000 aja ICU saudara. Dalamnya darah semua saudara.
Memang waktu itu saya di USG, tadinya harus turun ke bawah, tapi akhirnya diputuskan bawa portable USG yang gede itu dibawa ke atas, saudara. Ke kamar, dan saya di USG lama banget, saudara. Saya pikir ini kenapa kok lama banget. Ya kan, itu alat sensornya diputar ke sana kemari. Ya kan. Tapi semua anugerah, saudara. Ya akhirnya recover. Ya 5.000 saya ditransfusi dengan trombosit konsentrat, bukan merah saudara, kuning ternyata. Ya, 1 kantong masuk, naik 10.000. Tapi bleeding lagi, turun lagi 8.000. Ya, akhirnya diisi lagi. Ya, saudara, jadi tangan ini ya ditusukin tiap hari, saudara, biru semua deh. Ya, sampai ada satu kali yang ambil darah sampai nggak berani karena begitu dia lihat, dia takut kalau ditusuk keluar terus darahnya nggak bisa berhenti, dia ngeri, jadi akhirnya dia cari yang seniornya. Ya, karena memang namanya pendarahan itu, ini saya ada gatel saudara, dan ada dulu bekas gatel digaruk, darah kering dikit gitu loh. Saya garuk lagi, darah keringnya copel. Itu nggak netes saudara. Ya, keluar gitu. Karena tadinya saya nggak ngeh, karena waktu saya panggil suster ditambal, ditutup, itu bukan nambalnya kayak pakai plester kecil gitu, enggak saudara. Bolongnya kecil, tapi nembelnya dia pakai kasa gede, ditambal, dikasih cairan, tembel, itu basah banget saudara. Ya karena ternyata memang pendarahan. Tapi anugerah Tuhan saya hari ini berdiri di sini saudara. Amin. Karena menurut teorinya 5.000 itu kemungkinan lewatnya besar. Ya disuruh minum ini, minum itu, nggak ada yang enak saudara ya. Ya kepala pusing, mual, ngantuk. Ya, dokternya bilang nggak apa-apa, yang penting jangan muntah. Ya jadi jangan dipaksa. Akhirnya protein dimasukin saudara. Ya, infus protein itu, kalau infus biasa kan kayak botol kecil itu Pak ya. Infus protein itu kayak kantongnya kayak buku saudara, gede gitu. Ya. Jadi di badan ini masuk macam-macam saudara. Ya, tapi ya puji Tuhan saya masih ketawa-ketawa aja. Ya, jadi karena memang Tuhan Anda tuh baik, amin. Amin. Ya, jadi percaya saudara, apapun yang terjadi, Tuhan Anda tidak pernah tidak baik. Amin. Ya, jadi prinsip bahwa Tuhan kita baik itu harus nempel terus. Amin. Hari ini saya mau bahas tentang supernatural destiny ya sekarang. Kenapa supernatural? Karena pada dasarnya Anda tuh supranatural. Amin. Ya, jadi hidup Anda dan saya itu di luar natural. Ya, puji Tuhan kemarin juga waktu sakit itu dokternya itu sangat menguatkan. Ya kadang-kadang ditengok dokter jaga sih. Dokter jaganya yang kadang-kadang serem omongannya. Ya, dan Tuhan baik. Tapi saya rasa juga sih kalau kondisinya cukup mengerikan. Karena si dokter yang sibuk yang super spesialis ini, kami sempat nanya, keluarga sempat nanya, suster kalau minggu, kan kelewatin minggu saudara. Itu dokternya ada enggak? Oh enggak, dia on call. Ya, jadi tiap saat dia akan lapor. Ternyata hari Minggu itu dokternya susu nengokin saya pagi dan malam. Ya, jadi belakangan baru saya tahu ternyata serem ya. Ya, tapi Tuhan itu nggak pernah bikin kita serem, betul ya? Halo. Ya, jadi saudara apapun yang terjadi ke depan percaya aja. Dia tidak pernah ninggalin Anda. Amin. Amin. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Lihat ya,
Tuhan mengetahui rancangan yang ada pada Dia tentang kita. Jadi rancangannya ada di mana? Di Dia ya, bukan di kita ya. Amin. Makanya kita nggak bisa lepas dari Dia. Halo. Sedetik pun Anda nggak boleh lepas. Ya, saya sempat waktu sakit itu sempat kerasa aneh karena saya punya anak rohani satu yang dokter. Waktu itu saya kesini ditemenin Gary. Ya, Gary anak rohani saya yang cowok, yang sekarang yang cewek yang nemenin anak rohani saya. Ya, Gary ini punya istri, dia dokter, saudara. Dia datang jenguk, dia pakai masker. Tapi saya lihat matanya anak rohani saya ini kok kayaknya agak aneh ya. Ternyata dia khawatir dan dia sempat berkaca-kaca. Makanya habis itu dia keluar, dia tarik anak saya sama istri saya, dia ngomong di luar. Ya, jadi saudara yang saya kasihi, rancangan yang ada pada Tuhan tentang kita. Rancangan apa? Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Catat baik-baik saudara. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah disinilah untuk memberikan Anda dan saya tuh hari depan, satu destiny, satu tujuan hidup yang benar-benar luar biasa. Ya sebenarnya konsepnya di sananya tuh tanah perjanjian. Tadi saya sempat ngobrol Pak Theo dan beliau cerita company-nya dinamain dengan Goshen. Memang benar sih Pak. Identitas itu akan menentukan perjalanan hidup Bapak. Amin. Makanya kita tuh nggak boleh mikir yang aneh-aneh, saudara. Ya. Jadi saya tidak tahu kondisi saya waktu itu kayak apa seremnya. Tapi karena saya percaya sama Tuhan, ya, semuanya ya jalan aja. Memang habis itu, waktu habis recover, ya kan, kerasa saudara, lemesnya bukan main saudara. Ya orang bilang, soalnya ngantem lever habis demam berdarah itu. Ya ada yang bilang, anak muda bilang, saya sudah sampai 3 bulan loh. Saya pikir loh, kalau saya anak tua sampai berapa bulan nanti. Ya tapi puji Tuhan saudara, recovernya cukup cepat. Sampai ada gereja di Bandung yang jadwal saya nanya, Pak David masih bisa nggak nanti? Oh saya bilang, saya bisa banget saya bilang. Ya saya Sabtu September kemarin kami ke Bandung. Ya anak saya bilang nggak boleh naik mobil padahal saya senang nyetir saudara. Kenapa senang nyetir? Di sana saya jalan-jalan saudara. Halo, ya kan ngapain ya jajan ke sana kemari muter-muter. Ya, ya akhirnya dipaksa naik bus. Enak sih naik bus. Ya. Cuman beberapa orang komen memang nggak salah sih, kenapa? Kurang lama. Ya, kok udah keburu nyampe gitu loh. Sampai sana dijemput dan sebagainya. Ya, terus ada yang minjemin mobil, ya kan, bersyukur sih sama sopir. Nah cuman mobilnya kok yang dipinjemin bagus. Saya bilang, yang biasa aja saya bilang. Ya kan. Jangan supaya bapak nyaman sama ibu. Ya soalnya saya pengennya yang biasa kenapa? Jadi kalau jajan yang belasak-belasak gitu saudara ya, ya itu nggak apa-apa gitu loh. Kalau mobil bagus kan beban mental saudara. Ya, jadi saudara, rancangan yang ada pada Tuhan tentang Anda dan saya itu luar biasa. Tolong tiap pagi kalau bangun bilang aja, Tuhan terima kasih rancangan yang ada padamu tentang aku. Itu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini loh saudara, hati-hati. Makanya jangan dengerin yang aneh-aneh saudara. Ya. 2 hari yang lalu anak rohani saya tanya, saya malah sampai belum jawab. Ya gimana nih bina? Ya beberapa orang yang pikirannya selalu ngebahasnya Megatrust dulu saudara gempa.
terus bahas tentang ini itu dan sebagainya. Aduh, saya bilang, ya kan, kenapa sih mikirnya Megatrust? Kenapa nggak mikirnya Tuhan menyertai? Halo, saudara, dalam segala hal perjalanan hidup Anda, kenapa sih kadang-kadang kok lebih gampang mikir yang jelek daripada yang baik sih? Lah beritanya banyak jelek, itu memang strategi. Yang ditiup sama siapa? Gak ada lain. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, mainannya semua itu di mindset. Ya, saya berdoa sungguh-sungguh saudara, supaya Anda semua Bapak Ibu yang di sini, keluarga, ya kan, tetap percaya dan pegang Dia. Anda itu bisa jadi Kristen karena dipilih. Dan kalau orang dipilih itu udah repot saudara, itu kasih karunia. Tadi Pak Teo ngobrol. Ini kalau kita ke belakang, mundur ke belakang banget. Kalau Anda dan saya tidak dipilih, mau jadi apa kita? Jadi apa Pak? Enggak jelas. Tapi karena Anda dan saya dipilih dan kita meresponinya, kita tuh jadi jelas saudara. Punya tujuan. Bukan gak karu-karuan kemana-mana. Ya kan, nanti besok gimana saudara? Aduh. Ya. Saudara yang saya kasih bahwasanya datanya bilang, ya kan, lempengnya nanti geser dan sebagainya. Ya udah biarin gitu loh. Ya mau apa lagi sih? Ya. Mau masuk ke bawah bumi terus pegangin lempengnya, ya nggak bisa. Ya kan kita bisa doa, iya Tuhan, iya saudara, setuju kita doa, tapi doanya jangan itu terus. Halo, waktu pandemi COVID terjadi, itu siapa yang bakal nyala sih, bakal berhenti, betul nggak ya? Betul nggak betul? Itu kan diomonginnya berjilid-jilid, nanti ini dan sebagainya. Aduh seneng banget nih. Ya kan, terus kemarin monkeypox dan sebagainya, seneng gede-gede ini loh, nggak karu-karuan. Kenapa nggak gedein? Tuhan selalu menolongku. Amin. Tolong saudara, pegang kenceng-kenceng ini. Amin. Nah saudara, saya ingin ajak Anda belajar tentang sebuah contoh perjalanan seseorang yang mendengar dan taat akan Tuhan, yaitu Abraham. Ya, Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. The Passion nulisnya, iman mendorong Abraham untuk menaati panggilan Allah dan dia meninggalkan daerah yang dikenalnya untuk mencari daerah yang ditentukan untuk diwarisinya dari Allah. Maka dia berangkat hanya dengan membawa janji, bahkan tanpa mengetahui lebih dulu akan menuju kemana dia. Abraham melangkah dalam iman. Kita percaya bukan karena melihat. Amin. Tapi sebenarnya kalau Anda dan saya mau jujur, ketika Tuhan memilih kita dan memulihkan kita dan mengurapi kita dengan Roh Kudus, maka mata roh kita itu bisa lihat. Makanya ketika Elisa ngikutin terus Elia, diomongin teman-temannya, udahlah bapakmu tuh mau pergi, biarin aja gitu loh, dia udah pamitan sama kita-kita. Elisanya bilang enggak, udah kamu gak usah ngurusin, aku kejar dia terus. Sampai pada satu titik, kamu minta apa sih? Ini udah waktunya aku akan berangkat. 2 porsi. Apa Elia ngomong? Permintaanmu itu sulit. Tapi kecuali kamu bisa melihat aku berangkat. Dan dia bisa lihat, saudara. Why? Karena dia nempel terus sama Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya setiap Anda didik keluarga kita untuk belajar nempel terus sama Tuhan. Gampang? Enggak, saudara. Jujur, perjuangannya tidak gampang.
Makanya saudara, kita harus terus menerus. Ya, ngerenungin firman Tuhan itu harus terus, biarkan itu jadi kompas hidup Anda. Amin. Anda baca Alkitab itu bukan ditargetin dengan pasal-pasal, walaupun itu tidak jelek ya saudara. Tapi Anda membaca Alkitab itu karena Anda belajar tentang hatinya Tuhan seperti apa. Amin. Saudara, Abraham dipanggil ini untuk supernatural destiny, satu tujuan yang supernatural. Ya. Saudara yang saya kasihi, Allah menampakkan diri kepada Abraham. Yahweh berkata kepada Abraham, tinggalkan semuanya, tanah airmu, bangsamu, seisi rumah ayahmu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ikutlah aku, maka aku akan membuatmu menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu berlimpah-limpah dan membuatmu makmur. Ya. Dan aku akan membuatmu terkenal supaya kamu akan menjadi sumber berkat yang sangat besar bagi orang lain. Saudara, di titik ini sebenarnya Abraham juga dipanggil untuk bangkit dan menjadi terang. Saudara setuju? Gampang? Enggak, saudara. Tapi karena dia percaya, dia ikut. Saudara yang saya kasihi, Tuhan itu memilih kita. Setuju ya? Pengen kita terkenal, setuju? Jangan suka untuk jadi terkenal ya. Kalau Anda dan saya tidak terkenal, gimana orang lain bisa percaya? So, saya kasih tadi saya sempat ngobrol sama Pak Theo. Jadi ada sebuah buku saudara, jadi saya diceritain anak rohani saya. Ini buku tua katanya sebenarnya. Ya, ditulis oleh seorang doktor dari Harvard. Ya, yang nulis pun bukan orang Kristen, saudara. Tapi dia riset tentang perkembangan kekristenan. 4 abad pertama, kekristenan berkembang dengan cepat sekali. Siapa yang bawa? Para businessman. Para profesional. Saya mau tanya, mohon angkat tangan ya. Yang bisnis dan profesional angkat tangan. Yang lain? Ya, saudara. Kenapa? Karena mereka gerak terus. Mereka jalan terus, betul kan? Nah, gaya hidup mereka itu ditularkan. Bukan agamanya ditularkan, saudara. Tapi lifestyle-nya. Nah, kalau sampai kita bisa lakukan ini, maka kebenaran bahwa Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan itu akan terjadi. Amin. Saya dari Reva baru istilahnya kita sudah setuju untuk kolaborasi dengan grupnya Pastor Jeff Yuen. Ya, Anda tentunya tahu saudara. Untuk apa? Untuk bikin training buat orang-orang profesional, buat orang-orang marketplace. Karena saya dengar mereka bikin trainingnya luar biasa saudara. Ya, kemarin 16 September, saya tadi udah kirim videonya ke Pak Theo kalau bisa dibagikan Mbak. Kami ada acara yang khotbah 2 orang saudara. Ya, satu adalah Sherman Eng, ini adalah presiden daripada Gatekeeper Singapura. Ini kelompok marketplace saudara. Dan Jeff Yuen. Nah, Sherman ini siapa? Dia tuh punya company, salah satunya adalah Salt and Media. Ya, garam dan media. Salt and Media. Dia tuh termasuk yang datengin film-film yang luar biasa. Siapa yang nonton Jesus Revolution? Ya. Ini film yang sangat-sangat luar biasa, betul Pak ya? Nah, the next ini harusnya udah masuk sih, udah jalan sekarang. The Forge. Ya, Senin kemarin saya dapat anugerah nonton previewnya, saudara. Gak tahan saya nangis, saudara. Ini film bagus banget, saudara. Ya, saya promosikan untuk Anda nonton. Beneran gak nyesel deh. Ya, ini bagaimana marketplace itu didik. Keren banget deh.
Nah saudara yang saya kasihi, Anda terkenal itu nggak salah loh saudara. Amin. Di sekolah mereka yang kemarin dilakukan di Singapura itu saya diceritain ada salah satu pembicara dari sekolahnya ini. Ya orang-orang profesional marketplace saudara. Seorang ibu yang umurnya udah 70 sekian tahun lah. Ya. Dia adalah seorang direktur daripada Asosiasi Perbankan Singapura. Selama 40 tahun. Bapak Ibu, kalau orang bisa duduk dalam posisi kayak gini di Singapura 40 tahun, itu kalau nggak spesial nggak mungkin, betul ya? Halo? Ya. Nah, saudara, Tuhan itu tidak, gini, Tuhan itu tidak takut kalau Anda jadi terkenal. Justru dia pengen Anda dan saya itu terkenal. Amin. Maka anak-anak Tuhan itu harus jadi bintang. Ya, harus pinter. Ya, saya selalu dorong saudara. Ya, ponakan-ponakan saya, ya kan, ada yang belum lama kerja, ya kan, kadang-kadang kerjanya sampai jam 2, saya ketawa saudara, normal. Mamanya bilang ya, tapi kan capek. Apalagi omanya, saya bilang biarin aja, saya bilang betul ya. Halo. Saudara, harus hebat. Amin. Ada anak rohani saya di Surabaya, saudara, dia punya anak, jadi dia mengalami kebangkrutan ekonomi, maksudnya ekonominya berantakan. Anak ketiganya harus kuliah, akhirnya dia sadar, cewek saudara, ya dia cari beasiswa dan dia dapat full funded. Beasiswa yang sama asramanya dapat saudara. Ya, dia dapat di Shenzhen, CUHK. Ya, kampusnya ini ranking 50 besar dunia. Saya tanya, kayak apa sih modelnya? Saya bilang, ya mamanya cerita, Pak, perpustakaannya kampusnya itu 2 hektar saudara. Halo, bukan ukuran ruko ya perpustakaannya, sorry ya. Ya, angkatan pertama 1.800. Baru kuliah seminggu udah ada kuis, ada PR banyak. Ya, terus gimana anaknya cerita? Itu kuis matematik saudara. Ya, kita anak-anak Indo lagi masih ngerjain, anak-anak Cungko udah nyerahin kertasnya saudara. Halo. Jangan bilang uahnya saudara. Anda disertai. Amin. Kompetisi ke depan makin berat. Betul. Tapi Tuhan Anda tidak pernah kalah dari siapapun. Pegang kenceng-kenceng ini. Ya. Saudara. Ayat 3, aku akan memberkati semua orang yang memberkatimu dan mengutuk semua orang yang mengutukmu, dan melalui kamu semua kaum di bumi akan diberkati. Amin. Saudara setuju bahwa melalui kita seluruh bumi akan diberkati? Amin. Saudara, sebenarnya Allah ini membayangkan, Tuhan itu manggil Abraham ini bukan sekedar keluar biasa saudara, supaya keluar dari budaya lamanya. Halo. Budaya lamanya, menyembah yang gak jelas dan sebagainya saudara. Mungkin pohon-pohon, mungkin segala macam. Ya seperti kita juga dipanggil sama Tuhan keluar. Amin. Ya untuk apa? Untuk jalan di dalam kebenaran yang baru. Sebagai sejatinya kita ini siapa? Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Saudara, ayat 5, kemudian Yahweh membawanya, Kejadian 15 saya loncat. Ya, Yahweh membawanya keluar kemah dan berkata, pandanglah ke langit malam itu. Cobalah hitung bintang-bintang di sana. Dia melanjutkan, keturunanmu akan menjadi sebanyak bintang-bintang itu. Saudara, seringkali Tuhan ngajar kita untuk bermimpi melalui imajinasi. Salah enggak sama sekali. Karena seringkali saudara, pola hidup kita, sejarah hidup kita itu membuat kita selalu melihatnya ke bawah. Betul? Kita harus melihat ke atas, bukan untuk jadi sombong.
tapi untuk percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Wahyu 4 ayat 1 ditulis gini saudara. Ya, naiklah kemari ya, sebab aku akan membawamu untuk melihat hal-hal yang ke depan. Sebuah pintu terbuka. Saudara saya kasih ya, ke depan ini saya selalu dorong. Ya. Saudara, justru semakin dekat waktunya katanya Tuhan mau datang. It's okay. Ya. Tapi kalau Anda lihat kitab Wahyu yang di belakang, itu bumi dan semuanya akan baru karena surga turun. Setuju? Setuju? Ya. Saudara yang saya kasihi. Kemarin Pastor Jeff sempat cerita. Kalau Anda lihat 2 pasal pertama dari Alkitab, Kejadian 1 dan 2. Itu belum disebut tentang setan, betul ya? Kejadian 3 baru mulai keluar tuh, si kurang ajar. Ya. Tapi juga dia berakhir di Kejadian 20, betul? Wahyu 20. Karena di Wahyu 21 dan 22 itulah semuanya akan dipulihkan. Setuju? Halo? Kok diam aja saudara? Terus mungkin Anda mikir, yang muliin siapa Pak? Kisah Rasul 3 ayat 21 itu berkata gini, Kristus akan tetap di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu terjadi. Saudara setuju? Ada ayatnya sih, saya gak keluarin di PowerPoint. Anda lihat ayatnya, tuh loh. Kristus, thank you multimedia. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara setuju ayat ini? Amin. Nah kalau Kristusnya di surga, siapa yang muliin? Kita, saya setuju Pak Theo. Halo? Kita sendirian? Enggak, karena Kristus ada di dalam kita, amin? Ya. Saya kasih, jadi semuanya akan pulih. Iya Pak, sekarang alam semesta rusak. Saudara lihat ya, semua sekarang sedang balik kepada basic. Back to nature. Ya. Saudara tahu, Tuhan menciptakan alam ini luar biasa keseimbangannya saudara. Tapi manusia karena keserakahannya jadi kacau balau. Ya, saya nggak tahu anak-anak cucu kita yang kecil-kecil sekarang di rumah kita masih suka lihat capung nggak? Halo, jujur nih, jarang ya? Betul ya? Dulu kita kecil banyak Pak ya? Kenapa? Karena air jernihnya udah nggak ada saudara. Yang ada beton. Nah, yang pernah lihat capung jarum nggak? Pak inget ya capung jarum? Kecil banget kan, kayak jarum kan? Itu seekor capung jarum itu bisa makan wereng hama padi 7 biji sehari. Halo, sawahnya di pesticide aja Pak, gampang, bener, kitanya yang kanker. Halo. Nah siapa yang harus mulihin? Kita dan keturunan kita, amin. Saudara, dulu 100 tahun yang lalu, ayam itu makanannya bukan kayak sekarang. Ayam itu makanannya apa? Dilepas di jalanan, dimasukin jadi rumput, makan cacing, segala macam dulu. Akibat dari makan itu, kolesterol telurnya jadi kecil. Halo. Nanti saya jadi kuliah yang lain, saudara. Kok tahu Pak, saya punya sobat saintis, saudara. Jadi saya suka ngobrol sama dia. Orang idealis sih. Ya. Dan dia lagi on the way untuk bergerak di dalam kayak gini-gini. Tuhan ngasih Indonesia ini nggak kira-kira, saudara. Indonesia itu benar-benar penuh dengan segala hal yang luar biasa. Ya, saudara. Jadi Tuhan bilang kepada Abraham, kamu lihat deh, itu nanti keturunanmu. Kejadian 17. Nah di sini Tuhan mulai memberikan Abraham identitas yang baru.
Aku membuat perjanjian dengan kamu, ayat 4, kamu akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Ayat 5, kamu tidak lagi akan dinamai Abram, karena aku akan mengganti namamu menjadi Abraham. Karena aku telah membuatmu menjadi bapa dari banyak bangsa. Saudara lihat ya, aku telah membuat. Saudara, Tuhan itu selalu bermain dengan kekekalan. Jadi buat dia, itu destiny yang sudah ditaruh, itu kekal sifatnya. Kekal itu apa sih Pak? Nggak ada waktunya. Halo? Ya, saudara, ayat 6, aku akan membuat kamu beranak cucu sangat banyak, lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Aku akan membuat bangsa-bangsa dari kamu, ya, dan raja-raja akan menelusuri silsilah mereka sampai kepadamu. Langsung ayat 7, ya aku akan menetapkan perjanjian kasihku yang kekal antara aku dengan kamu. Dan perjanjian itu akan mencakup keturunanmu dari generasi ke generasi. Lihat saudara, aku akan menjadi Allah anak-anakmu sama seperti aku adalah Allahmu. Ini akan terjadi buat Anda dan saya. Sampai generasi kepada generasi, sampai generasi kepada generasi. Bahkan sampai kita nggak tahu nanti keturunan kita nomor berapa. Tapi kita aminkan dari sekarang bahwa mereka akan menyembah Tuhan yang sama dengan kita saat ini. Amin. Saudara, ayat 8, aku akan memberikan kepadamu dan keturunanmu negeri kemana kamu telah bermigrasi. Seluruh tanah Kanaan akan menjadi milikmu. Dan keturunanmu akan sebagai harta milik untuk selamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka selamanya. Amin. Saudara, nama Abraham itu artinya exalted father, bapa yang dimuliakan. Tapi Tuhan ganti menjadi Abraham, karena itu father of the multitudes, bapa banyak bangsa. Lihat saudara, dari yang skala kecil dimultiplikasi jadi skala tidak terbatas. Amin. Untuk Sarai istrinya, Kejadian 2:17 ayat 15-16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah sebenarnya. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepada seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara, nama Sarai itu artinya putri. Seorang putri dalam skala keluarga kecil. Tapi Sarah itu artinya princess. Dalam wilayah cakupannya lebih gede. Halo. Amin. Makanya saudara kalau sama anak-anak kita jangan ngomong yang enggak, betul ya. Halo. Sekalipun mereka sangat kreatif saudara. Ya, saya jadi ingat. Anak kami 2 saudara, yang gede laki, yang 2 perempuan. Yang gede waktu SMA itu saya hampir tiap 2-3 minggu dipanggil sekolah. Saya sama istri, kenapa? Anaknya terlalu kreatif saudara. Ya, kenapa? Anak saya namanya anak SMA dulu senang main game, betul ya? Kalau udah ngantuk, betul ya? Tapi anak saya merdeka saudara. Kalau ngantuk dia angkat tangan sama gurunya dan dia bilang, Bu saya ngantuk, saya mau tidur di lapangan basket. Daripada saya ganggu di sini. Diizinin nggak? Enggak kan? Dia ngeloyor keluar, dia tidur. That is my son. Akhirnya gurunya buat. Karena sampai pada satu titik, Bu saya bosen. Terus kenapa? Saya mau main sama teman saya keluar, dia mau pasang audio di mobil, pasang variasi. Lawyer saudara, gurunya akhirnya bilang boleh, tapi nilai kamu ulangan 10. Deal, 10 saudara dia beri. Ya, saudara. Jadi jamnya lari terus. Ya, saudara. Ya. Akhirnya Tuhan bawa anak ini memang sempat ranking 5 saudara dari belakang, yaitu 25.
Ya, kami harus berdoa dan akhirnya dia lulus dengan juara umum 2. Ya. Terus dia kuliah dan Tuhan berkati dia. Ya. Dan waktu kemarin juga sempat cerita tentang kerjaannya dia, memang perjuangannya memang seru sih. Ya, karena dia bilang ke mamanya, bilang ke saya juga. Ntar lihat deh, yang model kayak gini ya harus sukses, dia bilang. Yang model bandel katanya. Ya, saya tidak mau nyebut bandel, saudara. Saya bilang kreatif, saudara. Amin. Karena memang kreatif banget, saudara. Ya, akalnya banyak, saudara. Akalnya banyak. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, jangan pernah ngomong sembarangan kepada anak kita. Ya, waktu nilainya kayak gitu, Tuhan ngajarin saya dan istri, doa anakmu akan naik kelas dengan angka mencengangkan. Itu kejadian, saudara. Ranking 5 dari belakang digeret sama Tuhan ranking 9. Gurunya bilang harusnya ranking 6, Pak, tapi sekolah tidak izinkan karena loncatan nilainya terlalu besar. Ya, ya, dia kerja relatif tidak pernah ngelamar, saudara, karena dibajak terus. Dia loncat terus, saudara. Ya, jadi saudara, Tuhan itu ajaib, amin. Ya, terakhir dari 4 ayat terakhir, Yesaya 55, 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu. Ya, dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara setuju? Ini loh yang menyebabkan kita tuh susah mikirnya. Kenapa? Mainannya dia tuh tinggi banget, saudara. Dia kekal, jadi Tuhan itu bermain dengan skala yang tidak ada batasnya. Nangkep ya, saudara? Ya. Sementara kita itu main dengan daging terus, main dengan apa yang kita bisa lihat. Padahal Tuhan pengen apa yang segala yang kita lihat tuh yang dia lihat gitu loh. Sekolah saya fisika, tadinya saya nggak mau jadi pendeta, tapi akhirnya saya sadar, saudara. Kita nggak bisa gini-gini. Kita tidak bisa maksa Tuhan mikir seperti kita mikir. Tapi yang terjadi adalah apa? Kita harus paksa kita untuk berpikir seperti dia berpikir. Amin. Nggak gampang. Cara gampangnya adalah apa? Renungkan firman-Nya siang dan malam. Dari situ Anda akan tahu isinya dia apa. Amin. Ayat 10 dan 11, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Saya percaya ini. Amin. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kebenarannya jelas, janjinya jelas. Semuanya saya kembaliin kepada saudara. Dan saya juga. Kalau kita percaya, teruslah nempel kepadanya. Amin. Oke, saya minta tim. How great is our God. Nanti saya mau doakan buat baris keempat ya, yang pakai masker, kacamata ya. Oke. Yuk, how great is our God. Saudara, saya jujur saya merasa at home di tempat ini. Ya, jadi selalu kebablasan. Ya, kalau banyak cerita sih sudah hidup kami, saudara. Ya, tapi di dalam perjalanan saya cuma bisa bilang satu hal. Kalau kita nggak disertai Tuhan, saya nggak tahu bakal jadi apa. Amin. Ya, cuman kadang-kadang memang Yeremia 29:11 itu ya pengalaman saya terakhir ini juga bikin kita kaget-kaget. Karena Tuhan kadang-kadang belokin rencana kita tuh
cenderung seenaknya, betul ya? Ya, anak saya yang kedua, saudara, tiba-tiba bulan Juni lalu pindah ke Melbourne. Tiba-tiba, saudara. Ya, persiapan sebulan. Tiba-tiba suaminya dapat kerjaan, suruh mutusin ya, kalau ya suruh berangkat segera. Waduh, itu kacau, saudara. Ya kan, bingung semuanya. Ya, tapi ya akhirnya saya lihat God is really good. Amin. Amin. Silakan Augrit. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes, you are. And we see how great is our God. Saudara, kepekaan dan ketaatan Abraham ini luar biasa, saudara. Bahkan ketika anaknya sudah menjadi gede, sang anak perjanjiannya itu Ishak itu, dimintalah untuk dipersembahkan. Dan dia bilang yes. Gak gampang. Tapi kenapa dia bisa berani bilang yes? Karena dia tahu Tuhannya tidak akan meminta benar-benar. Tapi menjelang anak ini dibawa, Kejadian 22 ayat 5. Abraham dan Ishak naik ke atas dan bilang sama bujangnya, kalian tinggal di sini. Kami akan sembahyang di atas sana. Setelah itu kami akan kembali, kami. Saudara, mungkin satu hari saudara dulu pernah diminta sesuatu dari Tuhan. Saya mau ingetin, semuanya akan dikembalikan, saudara. Amin. Saudara, istilah worship pertama itu muncul di Kejadian 22 ayat 5. Jadi penyembahan itu bukan soal nyanyinya, tapi soal Anda dan saya sepakat sama dia, seturut kehendaknya dia. Say yes. Itu saudara. Kami akan sembahyang. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Semua berdiri. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tidak bisa melihat besarnya Tuhan kalau Anda tidak merenungkan kebenarannya. Seringkali kita sehari-hari dicekokin dengan segala hal yang aneh-aneh, saudara. Sosmed begitu derasnya, saudara. Pilihan ada di antara saudara dan saya. Yosua itu diomongin, renungkan firmanku siang dan malam. Sekalipun dia tahu dengan matanya sendiri, saudara, Kanaan isinya orang-orang besar,
raksasa-raksasa. Saya nggak tahu raksasa apa yang ada di dalam pikiran Anda saat ini. Saya cuma mau ngingetin, how great is your God. Saudara, seringkali saudara, setiap saat, setiap kurun waktu, setiap periode tertentu, kadang-kadang muncul raksasa yang lain lagi, betul Pak? Betul. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan Anda itu kekal. Kebesarannya tidak pernah dikalahkan siapapun. Name above all names, namanya di atas segala nama. Saya minta Anda sekeluarga demi sekeluarga, Anda pegangan tangan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Yeah, how great. And oh, we sing how great is our God. Bapa, saat ini ajar setiap kami Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu yang Kau tanam dalam setiap kami, untuk selalu memperkatakan besarnya Engkau dan tidak membesar-besarkan masalah yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. We speak blessing, we speak life, we speak peace. Saya percaya Tuhan, jemaat-Mu ini semua akan bangkit. Amin. Menjadi terang dimanapun mereka berada. Amin. Supaya dunia melihat terang itu pasti mengusir kegelapan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas semua keluarga di sini Tuhan. Kami berdoa buat Pak Theo, buat Ibu dan keluarga besar dan seluruh diakon-diakones semuanya. Para penatua, para aktivis Tuhan, kami berdoa. Semuanya Kau tuntun dalam berkat-Mu. Semuanya jemaat Kau tuntun dalam berkat-Mu. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih.